semua kita mesti paham itu semua. Nah, untuk terkhusus untuk biaya-biaya. Nah, kira-kira itulah tadi Bapak Ibu secara singkat atau garis besarnya tentang pelayanan yang kedukaan di GKJ Joglo. Nah, jadi terima kasih. Nah, ini yang jadi saya hanya sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi acara ini masih kita lanjutkan dengan diskusi. Diskusi tujuannya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum jelas atau ingin menanyakan yang ada di buku, monggo. Saya mengundang dulu Pak Widyo sebagai moderatornya, kemudian Bu Ririn Ketua KPK dan Senior KPK Pak Musiran untuk duduk di depan. Kami silahkan Pak. Tes, ya. Oke, terima kasih Bu Heri untuk dan juga tim KPK yang luar biasa, lengkap, detail, semuanya jelas sekali ya. Mungkin kalaupun ada pertanyaan saya pikir udah ini. Mungkin pertanyaan saya satu untuk KPWG dan KPK, ini kan bukunya udah lengkap semuanya, udah detail sekali. Kenapa masih perlu sosialisasi? Apa yang menjadi dorongan sehingga perlu ada sosialisasi? Pak Musiran, monggo. Iya, ini sebenarnya acara khusus untuk sosialisasi, artinya supaya kita tuh lebih diperkenalkan dengan pelayanan tim KPK. Jadi setelah kita mendengarkan dan melihat apa yang disampaikan terdepan, itu maksudnya wah aku nangono lagi ngerti ya caranya ini. Ternyata majelis kelompok dan wilayah majelis warga kelompok itu berperan. Selama ini kan majelis kelompok dan warga kelompok itu kurang kelihatan perannya, tetap berperan tapi kurang kelihatan. Nah, ini dijelaskan sekali tugas-tugas yang disampaikan oleh tim KPK itu apa, tim peribadahan, kependetaan apa, dan kemajelisan apa, warga yang berduka itu mempunyai tugas apa, lalu majelis kelompok dan wilayah kelompok itu apa tugasnya, ada, semua itu ada tugasnya. Jadi ini sosialisasi untuk memperjelas tugas dan peran masing-masing bagi suatu saat terjadi sebuah kedukaan. Oh, neng ngono aku kan di tugas ngene toh. Ya itu tugasnya ini disosialkan supaya jelas gitu. Ngaten Pak. Matur nuwun. Oke, makasih Pak Musiran. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika kita meninggal itu nggak perlu tahu urusan mengenai KPK dan prosedurnya, ya. Tapi Bapak Ibu sebagai warga jemaat perlu membantu dan bersama-sama majelis membantu KPK sehingga pelayanan kematian ini menjadi sangat berjalan dengan baik. Oke, sepakat ya? Kita akan mulai dengan tanya jawab. Yang mau saya bikin satu sesi 3 pertanyaan. Yang mau silahkan angkat tangan. Pak Tri, Bu Endah. Oke, 3 orang dulu mungkin. Iya. Ya, selamat siang wilayahnya, Pak. Iya, nama saya Julius Boki dari wilayah 2C. Tadi dijelaskan untuk dari tim KPK yang bisa membantu untuk warga maupun dari agama mana saja yang bisa kita layani. Sedikit saya cerita pengalaman saya untuk kita membantu warga lain yang bukan seiman dengan kita. Misalkan dia dari Kristen, misalnya Katolik, atau Kristen tapi dari yang berbeda dengan cara kita, apakah itu kita seperti apa yang harus kita bisa perbantukan. Sedikit saya cerita pengalaman saya belum lama ini, teman saya meninggal, tapi dia warga Katolik ya, Katolik meninggal. Jadi mereka itu akhirnya disemayamkan di rumah duka, di harapan kita. Nah, terus keluarganya itu banyak dari tempat yang jauh, dari Lampung, dari Bandung dan segala macam datang, sehingga mereka mempertanyakan kenapa kok lama di kremasinya. Akhirnya kita cek cerita informasi-informasi dari pihak keluarga menyampaikan karena pendetanya terbatas, sehingga pendetanya nggak bisa melayani. Bisanya nanti di hari Minggu, padahal kejadiannya di hari Kamis. Nah, harapannya dari keluarga kan mereka yang dari jauh itu datang tuh nggak lama, langsung dikremasi. Nah, itu saya juga karena belum tahu ya, karena kita juga bisa melayani seperti itu, akhirnya saya cuman bisa mengikuti
Dan setelah itu dengan adanya ini berarti kita di GKJ Joglo cukup berterima kasih ya bisa melayani seperti ini, tapi dari pihak gereja lain yang cukup kesulitan karena mereka harus menunggu pendetanya sudah siap dulu baru mereka bisa melayani, sedangkan keluarganya dari tempat yang jauh. Ya ingin saya tanyakan seperti apa yang harus kita ambil langkah sekiranya ada kejadian seperti itu yang di luar keyakinan dengan sekeyakinan yang kita. Terima kasih. Oke, makasih Pak Boki. Ini kejadiannya di gereja lain, nanti bisa dipersiapkan untuk menjawab. Monggo Pak Tri. Makasih Pak Widyo. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih, saya sebagai mantan majelis sebenarnya juga mau share pengalaman testimoni sekaligus. Nah, berkaitan dengan pengelolaan manajemen KPK yang setahu saya kita pernah dikunjungi oleh GKJ Nehemia waktu itu Pak Agus Hendratmo. Ya, jadi visitasi. Beliau mempertanyakan dengan tanda tanya besar bagaimana GKJ Joglo mengelola manajemen kematian. Karena menganggap Nehemia kerepotan. Kan gitu ya. Bahkan peti matinya ditumpuk di pojok sudut gerejanya gitu ya. Kalau kita bisa ibaratkan mungkin di pojok sana akan ada tertumpuk peti mati untuk mengantisipasi warganya yang duka cita. Dan 2 jempol untuk GKJ karena fasilitas keuangannya saat itu saja sudah 5 juta juga. Kok bisa gitu ya. Nah, coba kita buka lagi Bapak Ibu. Ini saya jujur ya, saya buka-bukaan saja. Saya melihat bahwa komposisi warga sekarang skewness-nya sudah bukan bells lagi, bukan kurva normal, tapi dia agak condong ke kanan karena yang usia tuanya dominan. Kan gitu ya. Jadi agak begini, yang muda-muda agak banyak, yang tua cukup dominan. Berarti ini kan giliran nih, antri kan gitu ya. Angka-angka tadi itu sudah balance-nya neracanya sudah memadai belum sih Pak Musiran? Jadi tadi Pak Sugeng bilang angkanya sudah dahsyat, tanah kuburnya sudah susah. Berarti sebenarnya melebihi lah ya, melampaui lah ya biaya dari 5.500.000 ya. Di angka berapa sih yang ideal yang perlu disiapkan oleh keluarga yang mengalami kedukaan? Nah, pemasukannya hanya kartu putih, kan gitu ya, kartu putih. Saya juga nggak terlalu disiplin tuh ngisi kartu putih. Nah, begitu kita paraf kartu putih itu relatif lebih sedikit dibandingkan kartu biru yang 5 itu, BPPG, syukur, apalagi Bu, bantu, masa depan, DMD dan lain sebagainya. Coba sudah dihitung belum secara Pak Ari perbankannya? Ya toh, kan di sana ahli ya kita agak sekuler sedikit lah ya, keuangannya dihitung betul. Probability antara yang akan meninggal dengan kemampuan finansial yang gereja miliki kan gitu. Sorry, persembahan kartu putih kan gitu. Nah, faktanya gimana? Nah, kan perlu ada laporan. Balance nggak? Surplus atau minus? Saya bisa yakin minus. Nggak usah dipaparkan pasti minus. Apalagi uang now, ya, nilai value, time value-nya now, sekarang, atau time value future. Kan future value-nya berapa? Kan dihitung-hitung tuh pasti bisa. Makanya ada perusahaan asuransi kan? Ada perusahaan yayasan pemakaman, dia udah hitung itu. Makanya ada San Diego Hill, ada itu semuanya dihitung. Dihitung persis. Nah, kita bukan bisnis, kita bukan profit, tetapi kita murni pelayanan. Kan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sekarang sebenarnya sosialisasi ini Pak Widyo tadi sampaikan apa sih ini maksudnya sosialisasi, kan gitu ya. Ya mungkin dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kan gitu. Jadi tidak satu arah.
Pengurus ke KPK tapi dari jemaah, dari apa yang sudah disampaikan. Nah, kalau toh itu ada ruang seperti itu, kita bisa diskusi bersama. Gimana ya? Kematian itu pasti, Bapak Ibu. Ya, pasti. Matahari terbit dari timur aja nggak pasti, kata Alkitab. Betul. Ya, terbenam di barat nggak pasti, tapi kematian pasti. Tadi Bu Maria, Pak Bu Pendeta juga menyampaikan itu. Kita siklusnya lahir, bertumbuh, beriman sampai kematian. Dan pelayanannya tuntas, utuh. Wah, luar biasa. Terenyuh kita semua. Nah, keluarga stres. Jadi psikologi Bu Ina, katanya saya pernah baca tuh kalau level stres 1 sampai 10, kematian itu stres nomor 1. Pindah tugas itu nomor 5. Nggak punya duit itu nomor 3, tapi kematian keluarga terdekat atau orang tua itu nomor 1 levelnya. Drop langsung, nggak bisa mikir, blank kan gitu. Nah, hadir gereja luar biasa. Jadi saya pengalaman Bapak Ibu saya dilayani oleh GKJ luar biasa. Semua keluarga, lagi saya majelis juga kita sengkuyung. Tetapi ada masalah tadi, finansialnya agak goyang-goyang, beda-beda. Nah, inilah yang coba kita mekanisme apa yang cocok untuk pendanaannya bisa pas. Nah, nanti saya usul, tapi monggo bisa di ruangan ini atau tidak di ruangan ini, di forum ini atau tidak, tapi pasti masalah finansialnya yang perlu kita perbaiki dan SDM-nya, material, money, method, mesinnya harus gerak lah, harus bisa dukung itu. Dan saya support, sangat bersyukur dan ya coba deh, saya kok punya ide. Ini idenya Bapak Ibu saya lihat dari perguruan tinggi, institusi pendidikan gitu ya. Dia kan mengkolek dana UKT pakai virtual account, ya toh. Bapak Ibu bayar iuran SPP ke anak kan pakai virtual account. Duitnya ke yayasan pendidikannya tapi namanya nama anak kita kan gitu ya. Nah, mungkin Bank Himbara nanti Pak Arif mungkin bisa kasih masukan, virtual account namanya nama kita. Tetapi ada ini many ya, semua punya virtual account, terus ditabung, dikolek dengan virtual account-nya KPK. Masukkan ke virtual account tersebut tanpa mengharapkan imbal jasanya, kita nabung, kita ada report emailnya. Saya mengantisipasi kematian saya, Bapak Ibu mengantisipasi kematian Bapak Ibu sendiri, pakai mobile banking, cemplungin ke virtual account itu. Uang itu uang Bapak Ibu, bukan uang KPK. Tapi nanti kita kelola imbal jasanya. Luar biasa, tetapi yang pakai kartu putih silahkan jalan. Ini hanya bagian dari inovasi saja, bagaimana mengelola keuangan yang Bapak Ibu sendiri sebenarnya secara individu punya alat-alat investasi. Pak Sugeng mungkin punya LM, punya deposito, punya tanah dan bangunan. Semua masing-masing Bapak Ibu punya investasi masing-masing. Tapi Bapak Ibu punya nggak investasi bersama? Bareng, ayo kita investasi bersama dalam bentuk virtual account tadi. Dan itu bukan sumbangan, itu uang Bapak Ibu sekalian ditampung di virtual account KPK, laporannya online real time, langsung. Yang ada di ruangan ini sebulan nabung di tabungan virtual account Bapak Ibu sendiri berapa? 100.000 saja sebulan. Ya, sebulan 100.000, setahun 1,2 kali berapa jemaat, dana yang terkumpul imbal jasanya 3% saja. Saya tadi udah hitung-hitung setahun 720, 1 miliar lah let's say. Itu kita punya 3% saja imbal jasanya, 30 juta Bapak Ibu. Gitu. Nah, 30 juta itu nanti Pak Ari yang bicara lebih gamblang, lebih nyata lah. Ini uang tetap uang Bapak Ibu sekalian, kita mengelola imbal jasanya saja. Kecil tapi gede.
bisa bergulir. Bisa disimulasikan nanti mungkin setelah pertemuan ini kita ngobrol dengan pihak BNI, produk jasa manajemen, cash manajemen apa yang mereka bisa sediakan. Yang bisa disediakan adalah virtual account tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Tri. Dari sekian panjang lebar kesimpulannya cuma satu kalimat. Tolong nanti dipaparkan mengenai keuangannya gini. Karena mulai tahun kemarin kalau nggak salah itu berubah. Jadi pelayanan KPK ini nggak ada di anggaran komisi kalau nggak salah ya. Tapi dari kartu putih itu gitu. Nah kita pertanyaannya adalah apakah cukup atau tidak gitu. Nanti tolong dibantu dijelaskan ya. Oke, makasih cukup dengan satu kalimat. Monggo Mbak Endah. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan apresiasi kepada KPK yang luar biasa responnya kalau ada saudara kita yang meninggal. Bahkan majelis kelompoknya belum tahu, KPK udah tahu duluan. Itu mungkin mereka punya indera keenam atau gimana, saya nggak tahu. Pagi-pagi majelisnya baru bangun, mau sarapan, baru buka WA, loh kok ada yang meninggal. Begitu datang ke yang berduka, anggota KPK sudah ada di sana. Begitu ya Bang Toyib? Ya, ya. Luar biasa, semakin maju KPK, ini komisi yang tidak punya program, tidak ada target tahun ini meninggal berapa, tidak ada, tetapi kerjanya bagus. Ya. Ada dua pertanyaan di sini saya. Yang pertama, tadi dikatakan kalau udah keluarga ada yang meninggal itu bingung kabeh, bingung semua. Nah, seandainya KTP-nya nggak ketemu, padahal ini harus mengurus makam, mengurus yang lain-lain, surat kematian, itu apakah boleh dengan kakak saja? Itu. Yang kedua, ini yang di halaman 8. Yang 4B ini ada bantuan 1.500.000, ada keterangannya bahwa untuk pasangan suami atau istri walaupun beda keyakinan ya. Tapi ada juga untuk anak yang bukan warga gereja lain tapi tidak punya NIW. Nah di sini mungkin agak rancu ya, nanti kita perlu kejelasan yang lebih jelas. Apakah bantuan itu misalnya anak dari satu keluarga sudah dewasa, belum menikah, masih tinggal di keluarga itu. Kemudian dia anggota gereja lain. Nah ini yang perlu kita tahu bahwa itu dibantu apa enggak gitu ya, tentang uangnya. Tapi kalau keluarga meminta ada salah satu anaknya meninggal, kemudian KPK tadi menyebutkan bahwa akan membantu, itu membantu dalam hal apa? Misalnya pengurusan makam atau sampai di mana peran KPK ini kalau diminta bantuan oleh anggota keluarga yang bukan warga kita. Itu saja, terima kasih. Ya, makasih Bu Endah. Kalau pertanyaan Bu Endah agak gampang, saya sendiri bisa jawab sebenarnya. Oke, monggo Bu Priyo untuk pertanyaan 1, 2. Ya, matur nuwun. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Pak Boki, bagaimana pelayanan kalau non warga yang non warga dan keyakinan lain itu? Ini Pak, kita di sini tuh mempunyai nanti akan kita telusuri, maksudnya yang berduka itu, yang meninggal itu kita akan telusuri dulunya tuh warga jemaat mana gitu loh. Maksudnya kita, dan pelayanannya juga nanti akan dari majelis yang akan berpelayanan di situ. Maksudnya kita kan nggak ini pasti ketemu. Seperti contohnya waktu maaf ya Bu Boni, waktu itu suaminya Bu Boni yang meninggal itu kan kita tidak tahu tercatat di jemaat mana. Nah itu ternyata kalau Bu Pendeta dan gereja majelis ternyata bisa menemukan. Jadi kita sejarahnya tuh pasti kita akan menemukan. Mau nggak Pak Sugeng, Pak Setia mau? Ya, ini memang pertanyaan ya agak bingung ya. Jadi yang ditanya Pak Boki kan umumnya nih, Pak Boki punya teman itu warga, bukan warga kita, bisa muslim, bisa wargonya non
non warga kita, tidak seiman dengan kita. Itu memang selama ini kita sepertinya belum pernah melakukan pelayan seperti itu, belum pernah. Karena kita nggak kenal, KPK nggak kenal, yang kenal kan Pak Boki. Pak Boki, wah. Tapi kita bisa membantu mungkin sebatas informasi. Informasi itu kita akan menyalurkan ke yayasan kematian. Kita akan menghubungkan, umpama nih kesulitan. Ini warga pendatang, lalu dia belum bergereja di kita, dia temannya Pak Boki, lalu memang kita belum pernah seperti itu nih Pak ya, kalau nggak salah. Tapi kita kemungkinan bisa memberi informasi ke keluarga terdekat, yaitu kita ada lembaga pelayanan kematian, yaitu Permata atau Jadi Jelas. kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan, Bu Priyo ini tadi yang menjelaskan, itu ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada huruf warna merah ya, penerima layanan. Jadi kita bedakan antara layanan kedukaan dan layanan bantuan. Selanjutnya Pak tadi Pak, coba ditunjukkan Pak. Itu layanan kedukaan ya. Nah ini bantuan. Nah ini bantuan keuangan. Tuh jadi ada 2 beda. Oke, sudah ya Pak, layanan. Nah, yang tadi disampaikan untuk semua itu adalah penerima pelayanan kedukaan gitu. Begitu ya. Lalu kalau pertanyaannya Pak Bogi tadi, itu kan persoalannya di pendeta yang nggak bisa melayani gitu ya. Tapi secara teknis itu sudah beres semua, hanya pelayanannya pendeta. Nah, kalau seperti itu bisa menyampaikan kepada keluarga, supaya keluarga itu menyampaikan ke gereja asal, misalnya Bandung ya, misalnya GKI mana, misalnya GKI Citandui misalnya ya. Nah Majelis GKI Citandui itu akan berkontak dengan Majelis GKJ Joglo, memohon pelayanan pendeta. Begitu, sama seperti ketika ada warga GKJ Joglo yang meninggal lalu dilayani di tempat lain. Pendetanya GKJ Joglo nggak bisa ke sana karena di sini ada pelayanan yang lain. Lalu Majelis GKJ Joglo berkirim surat ke GKJ Ketandan misalnya ya, mohon supaya majelis itu melakukan pelayanan ibadah pemakaman warga jemaat kita. Jadi urusannya nanti antar lembaga Pak, gitu ya, begitu. Nah lalu yang tadi itu Pak ada 2 ya, ada 2. Kalau pelayanan teknisnya bisa tadi seperti misalnya ya, belum tahu ambulannya mana, siapa yang melayani nanti ngeruktingnya bagaimana gitu. Nah kita bisa sampaikan informasi. Ya contohnya seperti waktu Nuwun Sewu, Suwargi bapaknya Mas Inggra ya, bapaknya Mas Inggra di Meruya itu juga bingung kan mau ini gimana caranya gitu. Nah akhirnya berkontaklah dengan KPK, kita arahkan untuk menghubungi Filemon ya Bu Priya waktu itu ya. Kita hubungkan dengan Filemon, kita bantu untuk komunikasi, lalu sudah diurus semua oleh Filemon. Nah, tentang pelayanannya, kita, GKJ Joglo membantu untuk mengusut. Saya coba usut, ini dulu warga gereja mana gitu ya, rupanya warga GKJ Jakarta gitu ya, tapi sudah lama sekali. Nah, akhirnya dilayanilah oleh pendeta GKJ Jakarta. Tapi kita berkontak-kontak dengan waktu itu Pak Pendeta Hosea gitu ya. Kita berkontak-kontak. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi pelayanannya ya. Semoga bisa menjawab. Lalu tentang masukan tadi itu bagiannya Pak Basuki dan teman-teman majelis ya. Sebagai masukan. Mungkin forumnya tidak di sini tapi itu masukan ya Pak Basuki ya. Matur nuwun. Oh Bu Indah belum. Enggak, yang Pak Boki jelas ya. Jadi ada layanan dan bantuan dan biasanya gereja tuh punya lembaga. Pernah Joglo waktu itu Pak Nuk lagi sidang sinode, ada meninggal, akhirnya kita minta dari JBB, kebetulan nggak bisa, dari JBT ya Bu Hosea, Pak Hosea tadi yang melayani gitu. Tapi gereja itu pasti punya link bantuan, atau kita pernah juga yang terakhir itu di Jawa juga akhirnya pendeta gereja setempat yang melayani gitu ya. Jadi pasti ada link-link seperti itu sih Pak. Ini sekalian menambahkan Pak Bogi sekalian masalahnya ya. Jadi dulu belakang rumah saya itu ada yang namanya Mbah Sakir. Itu gerejanya juga udah nggak jelas, tapi belakang rumah saya. Nah, kalau misalnya meninggal, saudaranya Muslim, dia pasti nggak mau ngurusin.
Pasti kalau kejadian kayak gitu, dia saudaranya Muslim nggak mau ngurusin dan gerejanya nggak jelas, itu gimana ya kita? Soalnya misalnya satu RT ya yang Kristen saya doang, mesti jadi pandangan orang yang meninggal orang Kristen kok nggak diurusin itu. Makanya dari pengalaman itu untuk saudara-saudara kalau ada orang yang sekitarnya tetangganya Kristen atau diperjelas, soalnya kalau ada apa-apa nanti saudara yang kena. Itu saudaranya dekat tangannya Kristen kok meninggal gerejanya nggak jelas, nanti kerepotan juga. Jadi pengalaman kalau bisa ditanyain gerejanya mana, warganya mana. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa di cover siapa dari gerejanya mana gitu. Untung Pak Syakir saya langsung ambil inisiatif, gerejanya mana kamu, saya daftarkan sekalian. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya nggak kerepotan, orang yang Kristen sama saya doang satu RT, nanti kan nggak enak dilihat. Dan misalnya kalau ada yang kejadian kayak gitu, itu gimana ya KPK ya? Misalnya saudara-saudaranya Muslim dan kita satu RT ya cuman kita doang yang Kristen, dia nggak mau ngurusin. Nah, kita kan nggak enak juga ya, kita namanya orang Kristen, apa yang akan kita lakukan? Itu aja. Terus untuk surat-surat tadi yang Mbak Indah tadi sekalian ya, saya waktu itu ngurus Mbak Syakir itu suratnya itu lapor ke puskesmas ya, minta surat dokter, terus langsung ke kelurahan, minta surat kuning, itu untuk dasar surat-surat dokumen ke kuburan Pak Musiran ya. Nah, kalau pas hari libur tutup gimana ya caranya ngurus suratnya itu? Gitu aja Pak Widyo. Oke, makasih Pak Dwi. Jadi mungkin perlu dipertegas lagi antara layanan dan bantuan ya. Jadi layanan itu kita melayani sama seperti warga jemaat, cuma nanti dari KPK pasti akan menjelaskan anggarannya hanya sekian gitu. Jadi mau nggak mau sisanya nanti akan dianggarkan, dibiayai oleh anggota keluarga itu sendiri juga, termasuk kalau warga itu budgetnya hanya 5,5, tapi misalnya dia mintanya peti kelas 1 gitu, itu pasti nanti ada hitungannya gitu. Nah ini yang kadang-kadang bikin orang agak sungkan menerangkan seperti ini gitu. Ketika orang berduka dijelaskan terus agak sedikit ini, jadi diharapkan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu bisa lebih paham mengenai alur-alur hal seperti ini. Oke, seperti itu ya? Oke, untuk Pak Boki sudah terjawab ya. Untuk yang Pak Tri ada, nah itu nanti di laporan keuangan atau Pak Basuki mau menjelaskan sekilas? Nah, Pak Basuki ada yang bisa menjelaskan majelis? Oh, Pak Tri, oke, monggo. Ini bendaharanya langsung Pak. Baik, terima kasih. Saya bendahara di GKJ Joglo. Betul Bapak Ibu bahwa persembahan mengenai KPK, kartu kuning itu memang kartu kuning beda ya. Kartu putih maksud saya. Kartu putih itu relatif kecil Bapak Ibu. Sementara kita memberikan pelayanan untuk KPK seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi sebesar itu. Kalau dihitung, ini kita hitung-hitungan, itu sebetulnya tidak cukup. Persoalan tidak cukup. Tetapi majelis kan melakukan itu berdasarkan pelayanan. Jadi apapun yang ada, itu akan kami penuhi. Nah itu dalam hal pelayanan. Kembali lagi mengenai persembahan kartu putih. Nah, kebetulan hari ini saya bendahara dan kami majelis mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersembahkan, mengisi kartu putihnya supaya kita bisa, mungkin kita dalam perhitungan bisa menambah yang anggaran seperti ini tadi, kita bisa tambah, dan itu menjadi perhatian majelis kepada KPK sampai sejauh mana biaya yang dibutuhkan untuk melayani KPK ini. Memang kita sering mendapat masukan dari KPK mengenai biaya yang terus meningkat. Tapi dengan kondisi yang ada ya kita menyesuaikan. Tapi bukan berarti kita lepas seperti itu aja, tapi kita tetap berkomunikasi, kita menghitung, kita menilai, dan kita akan memperbaiki sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan kepada jemaat. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, jadi kalau di program sebelumnya biasa dianggarkan 5 atau 7, lalu majelis punya kebijakan lain, digeser di kartu putih ini khusus. Tapi bisikan yang saya dapat, katanya selama ini belum pernah majelis mengcover gitu. Artinya gini, ketika lebih dari 10, lalu anggaran kartu putih ini kurang, majelis secara sukarela akan menutup kekurangan tersebut. Tapi selama ini belum pernah terjadi gitu. Artinya
ya masih dalam batas-batas wajar, dan kita berharap itu sebabnya ada poliklinik sehat-sehat semua. Oke, lalu untuk yang virtual mungkin nanti bisa dibicarakan dengan bendahara majelis atau majelis yang lainnya. Itu juga sebuah usul pengembangan yang bagus, cuma memang perlu dikaji lagi. Terima kasih pertanyaan Ibu Endah. Kalau ada kedukaan itu juga sama, sering sekali dokumen-dokumen yang artinya tidak lengkap. Sedangkan dari pihak keluarga almarhum pasti seperti yang tadi dibicarakan, pleng buru-buru ngurusi dokumen ya. Nah itu pengalaman KPK di sini artinya sudah dapat informasi dari makam, yang penting ada surat kematian. Nah, yang penting ada surat kematian, itu adalah salah satu untuk bisa dimakamkan. Nanti kalau yang dokumen-dokumen yang susah dicari, itu bisa menyusul Benda. Contohnya kakak, terus apapun bentuknya ya. Nah, kembali lagi misalnya, saya punya yang di Joglo itu dulu siapa nih ya, tapi unit Kristen, terus minta dimakamkan di situ tumpuk. Nah itu pun harus dicari surat kontraknya masih diperpanjang atau tidak. Kadang-kala sering, aduh Pak saya lupa nggak diperpanjang. Nah itu juga bikin kendala. Tetap bisa dikondisikan. Yang penting ada file atau arsipnya yang jelas atas nama siapa dan siapa. Ya, dulu pernah ada juga semacam trouble di lapangan, itu salah gali. Nah, salah gali. Pernah kan? Waduh, aku dimarahin tuh. Habis itu, udah gali capek-capek, kon gali sebelah neh. Wah, jenazah nunggu kepanasan. Untung orang ngomong Bu, yang ngomong Mbak Medeni. Nah, artinya kita sebagai KPK memang yang dikondisikan pertama adalah satu, surat kematian, lalu yang lainnya bisa menyusul. Nah, nanti kita bisa menjembatani kepada si keluarga, Bu, niki pun lengkap, enten sing kurang, niki, mangke saged nyusul. Sing penting jenazah iso dimakamke dinten niki. Nah, mungkin itu jawaban untuk KTP yang belum ada, kakak yang belum ada, yang penting surat kematian dari dokter dan dari RT. Dan kalau misalnya mau ditumpuk, itu pun harus ada persetujuan dari ahli waris. Nah itu, misalnya meninggal si A, yang duluan, terus si B-nya meninggal, itu juga harus, walaupun sama-sama satu bled dan di unit Kristen. Nah itu artinya semua harus dikondisikan. Ya, matur nuwun, mungkin itu yang saya bisa jawab pertanyaan Bu Endah yang tidak KTP-nya belum ditemukan. Matur suwun. Ya, matur nuwun. Sebentar Pak, Bu Endah tadi yang bertanya itu masalah Bu Maria ngendikan tadi harus dibedakan antara layanan dan bantuan. Jadi kalau bukan warga pun itu tuh mendapatkan layanan yang sama, cuman biayanya itu yang harus dibedakan dengan warga yang tertata sebagai warga jemaat. Ya, monggo Pak Mujiran kalau ingin rincian. Ya, terima kasih Bu Ririn. Saya ingin mengulangi lagi penjelasan saya tentang alur layanan kematian yang di poin 5, yaitu koordinasi pasca kedukaan pihak keluarga, KPK dan majelis. Perlu ingin saya menjelaskan bahwa pemakaman ini ada biaya-biayanya. Pak Sugeng sudah tahu pasti ini. Dan biaya-biaya ini dari kemajelisan hanya memberikan bantuan finansial ya, sesuai dengan acuan dan aturan dari majelis untuk keluarga adalah Rp5.500.000. Nanti setelah pelaksanaan pemakaman mulai di hari awal sampai terakhir penaburan bunga di atas itu makam, itu setelah kerjaan selesai tim KPK akan berkoordinasi dengan majelis kelompok dan warga yang duka tentang rincian biaya-biaya. Ini perlu kami jelaskan, kadang-kadang rincian biaya itu melebihi daripada bantuan finansial. Ya, katakan biayanya untuk standarnya misalnya 5,5, di 5,5 itu dicukupkan untuk pembiayaan mulai awal sampai akhir, itu tidak cukup. Misalnya begitu. Maka kekurangan itu, katakan satu contoh aja ya, ternyata biayanya 10 juta. Ya, kita yang duka mendapatkan bantuan finansial hanya 5.500.000. Jadi kekurangannya adalah 4.500.000. Ini yang ditanggung oleh
keluarga yang berduka. Sebab KPK hanya meringankan pekerjaan kedukaan ini. Jadi bentuknya adalah layanan dan bantuan finansial. Ini perlu dimengerti bersama. Jangan misalnya, loh kok nggak cukup ya gitu ya. Ya memang biayanya lebih dari itu. Nanti tim KPK akan membuat rincian apa saja uang yang dikeluarkan. Nah, sebaliknya misalnya ternyata dalam pelayanan kematian ini biayanya kurang daripada 5.500.000, uang sisanya akan dikembalikan kepada keluarga yang berduka. Jadi ada timbal baliknya. Jadi 5.500.000 tetap dikeluarkan oleh kemajelisan. Ada kurang kasarannya keluarga Tombok, kalau ada kelebihan warga gereja mendapatkan kelebihannya itu. Itu saja yang ingin kami tambahkan tentang laporan-laporan KPK. Matur nuwun. Oke, mungkin pertanyaan saya gini Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, 5,5 itu dengan standar ambulan peti nomor 3 untuk pemakaman cukup atau enggak gitu? Atau warga masih harus nombok gitu? Cukup dengan tanah makam? Enggak, maksud saya gini, ketika memang terlalu banyak minus, mungkin kita bersama dan majelis juga harus mempertimbangkan untuk ada kenaikan gitu. Iya. Kita mengurangi biaya untuk proses pemakaman itu satu. Kalau untuk standar ambulans dari rumah duka ke tempat pemakaman itu udah standar, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang pasti ditawar itu harga peti Pak. Mungkin harga peti bisa direndahkan. Maksudnya yang paling murah kan bisa. Jadi nggak usah standarnya kan ada yang standar sederhana dan standar yang puluhan juta juga ada. Mungkin ada yang bisa dingiritkan di tempat-tempat yang seperti itu. Mungkin saya bisa membantu menambahkan terkait dengan biaya yang 5,5 juta itu apakah cukup atau tidak. Selama tidak ada pungli di makam itu cukup sebetulnya. Dan pelayanannya standar, artinya petinya standar yang 1.750.000 gitu ya. Kemudian bunganya ya bunga tabur sama bunga makam, terus mungkin petinya nggak perlu dihias anggrek dan sebagainya gitu ya. Itu sih cukup sih. Tapi nggak tahu kalau tadi info dari Pak Sugeng sekarang setelah Ahok nggak jadi gubernur kemudian pungli di makam marak lagi gitu ya mungkin menjadi tidak cukup kalau ada biaya-biaya yang di luar aturan gitu. Ya, oke, gitu. Makasih Pak Priyo. Jadi misalnya pun nambah pun nggak terlalu banyak. Ya, oke. Jadi perhitungannya kalau memang masih dirasa cukup ya, oke. 1, 2, 3 pertanyaan sudah cukup ya. Saya buka termin kedua untuk 3 penanya lagi. Oh ya, mungkin Ibu bisa jelaskan mengenai pengertian warga gereja, Bu. Ya, ini informasi saja ya Bapak Ibu supaya kita punya gambaran kita tuh kurang nggak sih dengan bantuan 5,5 juta itu gitu. Ini sebagai informasi ya. Salah satu gereja di lingkup Jakarta bagian barat itu sistemnya iuran. Jadi tiap bulan iuran 5.000. Jadi yang iuran itulah anggota. Ya. Jadi yang iuran itu bukan anggota. Terus kalau misalnya ada kejadian dapat bantuannya 4,5 juta. Kita 5,5 juta ya. 4,5 juta itu mereka punya standarnya. Standar 4,5 itu cukup untuk standar mereka. Tapi andai nanti keluarga misalnya pengen misalnya petinya yang gimana gitu ya atau kayak gimana gitu, ya itu tambahan gitu sendiri. Begitu ya, informasi saja. Itu salah satu gereja di Jakarta bagian barat. Lalu tentang tadi warga gereja, nah ini yang seringkali kita keliru ya Bapak Ibu. Warga gereja menurut kita yang menjadi acuan dari pedoman kita itu adalah menurut tata gereja. Jadi bukan yang disebut dengan warga dewasa itu bukan berarti yang usia 40 tahun, 50 tahun itu dewasa. Belum tentu usia 50 tahun itu warga dewasa. Kalau dia belum dibaptis ya dia belum dewasa. Pak, ada nggak Pak di situ Pak? Atau di buku ini ada ya di halaman 15 Bapak Ibu ya. Di sini sudah dilengkapi keanggotaan gereja itu apa yang dimaksudkan. Itu di halaman 15 nanti Bapak Ibu bisa membaca gitu ya Pak Widyo lebih detail lagi. Jadi orang yang disebut sebagai warga GKJ Joglo gitu adalah orang yang dibaptis di GKJ Joglo. Ya, lalu orang yang pindah dari gereja lain lalu masuk menjadi warga GKJ.
jadi warga sini, begitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi warga titipan ya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Kalau misalnya masih ada kecantol warga titipan, itu biasanya majelis kelompok itu akan mendekati yang bersangkutan untuk mengarahkan, yuk masuk saja sekalian menjadi warga GKJ Joglo gitu. Begitu Pak Widyo. Makasih Bu Maria untuk penjelasannya. Sesi kedua ada 3 pertanyaan lagi. Ya, 1 Pak Untung, 2 Pak Hari, dari pemuda masih jauh. Jauh dekat 5.000 sama aja. Ada 1 lagi? Tadi Pak Widyo menyampaikan bahwa orang yang masih hidup tuh nggak butuh, orang yang masih hidup kita nggak butuh pelayanan kematian gitu ya. Ya kan tadi di depan. Tapi sebenarnya begini Bapak Ibu, kita tuh harus menyiapkan kematian kita sejak sekarang. Harusnya ya. Dan tidak merepotkan orang yang nanti kita tinggalkan. Salah satunya adalah lengkapi data-data kita. Bu, siapa maskernya Bu? Oh Bu Asri. Oke, mulai dari Pak Untung, monggo. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi masih terkait dengan antara dalam layanan duka itu antara layanan dan bantuan. Di dalam pasal 6 TGTA tadi kan dijelaskan warga adalah warga anak dan warga dewasa. Kemudian di dalam status layanan duka ini ada satu hal yang sangat mengusik perasaan, bahwa ketika seorang anak dari warga tapi belum baptis, dalam status kematiannya distatuskan bukan warga. Nah ini apakah juga ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, karena hanya karena belum baptis, bisa jadi karena belum ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian belum baptis, ketika anak itu meninggal distatuskan bukan warga, padahal bapak ibunya warga, jemaat. Nah ditambah juga tadi kaitannya dengan bantuan uang duka untuk yang bukan warga, itu yang saya ingat ketika saya masih jadi majelis, itu kan besarnya 2,5 juta. Nah sekarang ini kan ditetapkan 1,5. Nah ini ada penurunan, ini mohon untuk reasoningnya apa, karena ini terutama saya kaitkan tadi bahwa yang namanya meninggal itu pasti dalam kondisi semua tidak siap, karena tidak ada meninggal itu ada pendaftaran. Ya, jadi kondisi-kondisi itu ini dari perasaan juga ya saya angkat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mungkin karena saya terlambat ya, dalam layanan duka untuk kematian di layanan di krematorium. Nah ini apakah tim KPK itu sudah ada suatu experience yang sudah dibukukan dalam bentuk SOP bagaimana layanan pendampingan ketika ada warga gereja yang membutuhkan pendampingan di rumah duka kremasi atau krematorium. Karena bisa jadi di situ terjadi kagok-kagokan. Ya contoh aja saya dulu ketika harus mendampingi warga jemaat yang meninggal kemudian mau dikremasi, ini kadang kapan doa untuk sebelum masuk ke mesin kremasi dan sebagainya, bisa-bisa sudah masuk kremasi, jangan-jangan tunggu dulu, stop dulu, kan mau ada doa misalnya. Nah siapa yang melampingi dari tim KPK kah atau majelis? Nah hal seperti ini kalau ini dibukukan dalam bentuk SOP rasanya juga menjadi satu informasi. Dan perlu juga ketahui tadi saya nggak tahu karena informasi Pak Sugeng mungkin DKI makam sudah penuh semua. Nah jangan-jangan ada yang beralih, udah kalau gitu saya tak kremasi aja. Nah saya tanya ini karena kebetulan saya juga punya plan, saya dan istri kalau meninggal itu akan kremasi. Itu aja Pak Wito, terima kasih. Ya, matur nuwun waktunya. Mohon izin saya dengan duduk. Saya hampir sama yang disampaikan Pak Sugeng dan mirip dengan yang Pak Bogis tadi ya, yang disampaikan Pak Bogis. Jadi kalau ini orangnya masih hidup. Jadi begini, dia orang tuanya, keluarganya semua Kristen. Dan waktu itu dia ikut saya, dia masih Kristen. Dari waktu ikut saya dia ke gereja sini. Tapi belum, karena waktu itu di Semarang, dia anggota GKJ Bululor. Tapi setelah ikut saya, dia nggak ada atestasi, nggak pindah. Cuman ikut pernah ke gereja kebaktian di sini. Setelah itu dia berlayar. Berlayar, kemudian dia pulang. Setelah berlayar itu dia married dengan orang Muslim. Ini ada sedikit saya ingin menanyakan mengenai pelayanan ini. Dia kepengennya nanti meninggalnya pengen secara Kristen. Nah, dia apakah yang begini ini bisa mendapat pelayanan dari KPK?
Yang mungkin yang saya maksudkan di sini hanya pelayanan pelepasan jenazah, kemudian pelayanan untuk mencarikan tanah makam. Sedangkan kalau untuk bantuan biaya mungkin kita tidak bicara soal itu. Hanya minta bisakah dilayanin oleh GKJ Joglo. Itu aja, matur nuwun. Iya, terima kasih. Ini saya titipan dari pertanyaan warga Adi Yuswo di kelompok saya dan mungkin beberapa yang bertanya ya. Mereka tidak bisa hadir di sini. Jadi kan kayaknya mereka itu ada kekhawatirannya ya, daripada saya salah sebagai majelis menjelaskan, mungkin langsung dengan KPK ya. Jadi ada pertanyaannya adalah ketika nanti ada jemaat yang warga yang meninggal di rumah gitu ya. Nah itu nanti yang memandikan dan juga mempersiapkan jenazah ya, mengerukti jenazah itu siapa gitu ya? Apakah dari KPK sendiri atau kemudian dari yayasan yang bekerja sama atau siapa gitu loh. Terus beliau juga menyampaikan sih terkait dengan masalah ininya ya, gendernya ya, kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa, mungkin karena kekhawatiran ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Asri. Dari KPK silakan pertanyaan 1, 2, 3. Ya, pertanyaan Pak Untung satu, matur nuwun untuk perhatiannya. Pak, itu kan tadi kan dibedakan ya antara layanan dan bantuan. Itu kan kalau bukan warga, anaknya umpamanya, itu kita mendapatkan pelayanan persis pelayanannya penuh Pak. Kita melayani dari awal sampai akhir. Cuman untuk biayanya kita kalau anak dari warga kita cuma memberi tanda kasih 1.500.000. Selebihnya nanti ditanggung oleh keluarga yang berduka. Begitu. Kita pelayanannya penuh Pak, penuh pelayanannya. Monggo kerso mau dimakam di mana, mau peti yang seperti apa monggo, tapi cuman biayanya itu yang harus dibedakan gitu. Oke, sabut. Ya. Oke, ya status warga dan non warga itu monggo majelis yang akan ngendikan. Terima kasih. Mungkin saya akan membantu menjawab, nanti kalau ada yang kurang dari Pak Basuki bisa membantu ya Pak. Untuk warga non warga, maksudnya anak baru lahir umpama seperti itu ya Pak Untung. Kenapa tidak disebutkan menjadi warga? Itu kami berpatokan dengan TGTL, cuman itu saja. Karena di TGTL jelas bahwa warga gereja adalah yang sudah baptis dan sudah mempunyai nomor induk gereja. Itu lalu kenapa dari KPK atau kemajelisan akhirnya turun? Mohon maaf nih Bapak Ibu, sebelum tahun 2023 bantuan untuk non warga memang 2.500.000. Lalu di tahun 2023 ini kita turunkan menjadi 1.500.000. Itu terkait untuk keseimbangan dari keuangan gereja. Mengingat terus terang pandemi kemarin itu berimbas ke keuangan gereja. Jadi mungkin sewaktu-waktu kalau keuangan gereja kita membaik, akan kembali lagi ke BISAT. Itu tidak menutup kemungkinan hal itu seperti itu. Jadi akan dikembalikan seperti tahun sebelum 2023. Karena semua anggaran komisi diturunkan semua. Jadi ada ya memang enggak defisit, kami tidak. Tapi itu mungkin nanti dari Pak Tri bisa menjelaskan bahwa sebenarnya untuk keuangan biar lebih jelas Pak Tri. Ya, baik Bapak Ibu. Terus terang kalau kita bicara defisit tidak defisit, keuangan kita itu adalah surplus. Tetapi surplusnya berapa besar? Kan seperti itu. Kemudian kegiatan kita itu banyak sekali. Sehingga majelis harus mengalokasikan mana yang diprioritaskan. Bukan berarti KPK tidak prioritas ya, tapi semua jadi pertimbangan majelis. Seperti itu. Jadi tadi kalau dipertanyakan atau dikonfirmasikan kan surplus, memang surplus. Tetapi tidak besar. Dan itu
kita juga mempertimbangkan kondisi. Kita belajar dari kondisi 2020, 2021, 2022. Itu kan kita tidak bisa menjamin bahwa ini akan menjadi baik atau bagus terus. Tapi kita mengantisipasi dengan kondisi yang terjadi sebelumnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita melepaskan semua, itu jadi perhatian kita. Dan kalau itu memungkinkan dengan dana kita yang surplusnya besar, terus kita diam aja, enggak seperti itu, pasti kita pertimbangkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa selama ini KPK memang terus berkoordinasi dengan majelis. Dan majelis juga terus menanyakan gimana KPK mengenai biaya. Kalau memang itu harus dinaikkan, ya kita naikkan. Tapi memang kita lihat kondisi keuangan kita sekali lagi. Itu yang jadi perhatian kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin gini ya Bapak Ibu ya, dengan dikeluarkannya peraturan baru ini, yang kita pakai adalah rule yang baru ini ya. Jadi jangan dulu gitu. Dulu itu masa lalu, sekarang adalah masa kini. Kenapa? Itu yang non warga ya kategori. Saya tahu Bapak, itu definisi dari Tagar Talak pasal 6. Saya tahu, di Tagar pasal 6 dijelaskan, di talaknya pasal 6 definisi warga dan non warga. Khusus untuk GKJ Joglo, itu yang masuk kategori non warga tapi mendapat kalau tadi disampaikan oleh Mbok E itu kan pelayanan penuh, kemudian bantuannya yang beda. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya 2,5, kemudian mulai tahun 2023 menjadi 1,5 juta. Ada penurunan 1 juta. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Untung. Sebetulnya ya, yang masuk kategori itu sangat sedikit. Mungkin kalau pasangan mungkin di GKJ Joglo barangkali tidak lebih dari 5. Barangkali ya, saya nggak tahu persis data terakhir warga. Anak-anak ya yang belum baptis gitu ya, anak warga yang belum baptis mungkin juga nggak terlalu banyak. Dan usia-usia mereka bukan usia-usia ya mohon maaf saatnya untuk meninggal. Anak-anak itu gitu ya. Dari data empiris, nah mungkin yang menjadi pertanyaan Pak Untung, saya, kenapa sih harus dikurangi menjadi 1,5? Seberapa besar sih penghematan dalam tanda kutip yang diperoleh oleh majelis dengan mengurangi itu gitu ya. Sementara ada perasaan-perasaan, aku ki warga loh arep anak kurung dibaptis. Mungkin tujuan majelis baik. Nek kowe ndek anak ya ndang baptisno ben entuk 2,5. Nek ora kowe entuke mung 1,5 lho. Barangkali itu ini guyonannya ya. Gitu. Bukan artinya kalau apa tadi, kalau belum baptis kan dapatnya cuma 1,5 gitu loh. Oh ya kalau udah baptis dapatnya 5,5 gitu ya. Mungkin itu sih pertimbangan apa sebetulnya yang melatar belakangi majelis sehingga diturunkan dari 2,5 menjadi 1,5 juta. Oke, Saya makasih tidak ini sih tidak menginginkan oh itu kalau gitu dikembalikan, enggak lah, ini kan sudah keputusan majelis ya. Mungkin itu aja sih pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Untung. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Untung dan Pak Priyo. Seperti yang disampaikan Pak Tri ya, bahwa kita menjaga keseimbangan supaya dana KPK ini saat ini tidak terlalu besar. Sekitar 30-an ya Pak ya. 37-an. Jadi tidak terlalu besar. Jadi kita ingin ada keseimbangan untuk warga dan bukan warga. Jadi mungkin saya pikir ini tidak buku yang saklek ya, artinya kita melihat perkembangan persembahan. Kalau perkembangan persembahan itu meningkat dengan baik, tentu akan kita revisi. Nominalnya itu kita akan revisi. Terus terkait kriteria warga dan bukan warga, itu terus terang waktu pleno juga kami juga sempat berdiskusi. Karena ada beberapa warga yang sampai kuliah pun belum baptis. Sementara kedua orang tuanya ini sudah menjadi warga bertahun-tahun. Jadi itu sempat kami berdiskusi. Jadi untuk saat ini kami putuskan bahwa memang mengacu pada aturan dari Tagar Talak bahwa warga itu yang sudah punya NIW. Walaupun mungkin agak berat ya, saya sendiri terus terang juga suasana hatinya juga agak berat karena ketika menghadapi kebetulan itu warga saya ya, ketika
itu akan saya akan menghadapinya, tentu akan berat bagi saya untuk menjelaskan. Sudah bergereja berpuluh-puluh tahun, sudah pemuda, tapi belum punya anyway. Itu realitas saat ini ada di beberapa kelompok dan wilayah. Orang tuanya sudah punya anyway, putra putrinya yang sudah dewasa itu belum punya anyway karena belum dibaptis. Jadi seperti itu. Itu Pak Untung, jadi kami sendiri juga, saya sendiri dalam suasana hati yang tidak nyaman gitu loh, tapi kepada kenyataannya kita harus punya acuan ya. Acuannya ya tagar talak itu. Ngaten Pak Untung. Baik, itu masukan baik, nanti kita akan angkat ke pleno untuk kita bisa pada prakteknya nanti kita bisa pengecualian. Itu sih Pak Untung. Ya, mungkin maksud Pak Untung gini, biasa kalau di hukum tuh peraturan tertentu ada kecuali gitu. Jadi ya, dia orang hukum. Saya juga orang hukum, cuma udah lupa. Ya, jadi ada kecuali, karena kejadiannya waktu itu kalau Bapak Ibu ingat kita lagi di Kanosa, rapat program, ada suaminya, istrinya bukan warga, meninggal, anaknya dalam melahirkan, lalu terjadi perdebatan diskusi. Kalau ingat waktu itu di Kanosa, mungkin 15 atau berapa tahun yang lalu. Tapi saya ingat cuma waktu itu saya terenyuh, saya termasuk yang nggak setuju dengan ini. Tapi apa yang Pak Untung katakan bisa benar, kalau di hukum itu ada kecuali gitu. Kecuali kalau misalnya kita tahu di 3E sendiri ada beberapa yang anaknya udah besar tapi belum juga CD gitu. Ya, ini bisa di exceptionnya bisa ditulis ya. Makasih Pak Untung untuk masukannya. Pertanyaan kedua dan ketiga. Pertanyaannya Pak Ari. Pak Ari, monggo Pak Ari, seperti apa yang kami katakan tadi, kita KPK terbuka 24 jam. Monggo kalau ada kedugaan yang non warga itu tadi, kita tetap akan melayani. Cuma untuk pembiayaannya nanti kita bicarakan dengan keluarga. Kita cuman untuk apa namanya, pelayanan aja, tetap pembiayaan yang tetap yang berduka. Kita siap, maksudnya siap tuh ya di makam di mana, pakai ambulan yang mana, terus pakai peti harga berapa, pakai bunganya bagaimana, itu nanti kita koordinasi dengan keluarga. Kita siap 24 jam, monggo jangan sungkan-sungkan, telepon saja jam berapapun, kita siap. KTP-nya lah itu kan KTP muslim kan enggak apa-apa Pak, kita tetap akan malah itu kan termasuk yang bukan warga tadi. Ya. Ngatur nuwun yang di poin 3, nah itu loh seseorang yang bukan warga tadi. Saya tambahkan ya, matur nuwun, Pak Hari itu KTP-nya muslim ya. Terus tapi pengen dilayani secara Kristen. Nah, itu baiknya sih KTP-nya Kristen gitu ya, Pak. Karena itu nanti akan bersoal ya. Itu nanti akan menjadi persoalan gitu juga. Gitu ya. Nah, makanya kan harus disiapkannya dari sekarang gitu ya. Mungkin saya rasa nggak apa-apa gitu, bukan gigi mongso sih, bukan gigi mongso, tapi kayak saya ingat kayak ibu saya itu menyiapkan kematiannya sendiri gitu ya, menyiapkan bajunya sendiri, semua surat-surat disiapkan gitu, sudah disiapin bajunya, kaos kaki, sapu tangan malah nggak meninggal gitu kan, yang meninggal malah kakaknya, adiknya gitu ya, tapi menyiapkan buat diri sendiri gitu. Nah mungkin enggak apa-apa, saya nggak tahu caranya gimana ya Pak. Tapi ada baiknya kalau diajak bicara, ajak ngobrol gitu ya. Karena nanti akan menjadi kesulitan ketika KTP-nya Muslim kita layani secara Kristen. Karena kan KTP itu nanti ada masuk ke ini, ke apa namanya, TPU, keterangan kematiannya gitu Pak. Mekaten nggih, matur nuwun. Tapi bahwa seandainya KTP-nya Muslim, terus mau dilayani secara Muslim, secara teknis KPK bisa bantu dengan menghubungkannya. Misalnya Yayasan Filemon gitu ya, kita bantu untuk menghubungkan ke Yayasan Filemon. Terus misalnya, oh butuh kursi, kita bisa kontak Pak Sugeng gitu ya, gitu. Tapi pelayanan ibadahnya tentu enggak. Kan pendeta enggak melayani secara Muslim gitu ya. Nah paling kita menghubungkan ke masjid yang terdekat. Contoh waktu itu Ibu ya Mas Suwargi Ibu Slameto, ya kan kita bantu untuk pastikan ada masjid yang bisa melayani gitu ya. Pastikan semua berjalan dengan lancar. Kita bantu untuk nanti ada yang menerima jenazah ketika sampai di sana. Saya kontak dengan pendeta di sana. Yang melayani bukan pendeta, tapi Pak Pendeta di sana membantu kita untuk menghubungkan dengan masyarakat sekitar sehingga dapat masjid di sana dan dimakamkan dengan baik secara Muslim gitu. Nah berarti kan harus ini ya Pak, itu kan termasuk keyakinan, justru di situ
menjadi sarana Pak Hari penginjilan malahan. Pak Hari penginjilan ke temannya Pak Hari itu gitu ya. Ngeten dia Pak, matur nuwun. Itulah kalau KTP-nya non Kristen mungkin perlu surat keterangan ya dari keluarga bahwa setuju dilayani secara Kristen, karena kalau enggak nanti akan jadi masalah ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Contoh konkret sebentar, sedikit aja. Ini contoh konkret ya Pak ya. Ketika waktu itu warga wilayah berapa ya Pak? Saya lupa warga wilayah berapa, lupa ya dalam waktu 3 mungkin ya. Itu Muslim KTP-nya. Tapi beliau ini sudah pesan kepada anaknya, aku mau ikut kamu, itu bisa. Lalu anaknya melayani berkelompok dengan saya, kita layani secara Kristen. Nah rupanya keluarga besar nggak setuju. Lalu dari sini sudah pakai jas segala macam gitu ya, dibawa ke Jogja, di Jogja itu dibongkar berapa itu dibongkar, jasnya dibongkar, diganti kain kapal. Dari kain kapal dan dimakan sama. Nah itu nggak banyak, tetapi itu pernah terjadi karena itu data-data perlu, namanya tadi saya makro ya di awal tadi, kita juga perlu membantu persiapan kita sendiri dengan menyiapkan data-data kita. Ya, makasih Bu Maria. Ini kalau zaman pandemi saya nggak mau tuker-tukeran mic sama Bu Maria nih. Ya oke, makasih. Pertanyaan ketiga Mbak Asri, monggo Mbak. Ya, terima kasih Ibu Astri atas pertanyaannya tentang warga atau bukan warga Adi Yoswo gitu ya. Beliaunya meminta kepada minta penjelasan dari Mbak Astri tentang tata cara Adi Yoswo kalau meninggal gimana. Ya, kalau menurut aturan agama Kristen ya, jadi sebelumnya itu meninggal itu, saya kira itu kalau misalnya Adi Yoswo itu meninggal, keluarganya kan harus memberitahukan kepada majelis kelompok setempat. Ya, majelis kelompok setempat dan warga kelompok setempat. Nah, itu tuh nanti untuk perawatan dan segala macamnya langsung saja kalau memang majelis kelompoknya mengusahakan untuk dimintakan pemakaman secara Kristen gitu ya, karena beliaunya agama Kristen ya Bu. Nah, itu langsung telepon ke KPK atau ke majelis atau bapak ibu pendeta gitu. Ya itu yang jelas kan beliaunya itu kan warga gereja dan Kristen. Ya otomatis itu menjadi kewajiban warga setempat dan majelis keluarga, majelis kelompok untuk menyampaikan kepada KPK. KPK akan melakukan tugas-tugas sesuai dengan alur tugasnya, akan merawat. Kalau misalnya perawatan secara seorang bapak atau laki-laki itu ya perawatan standar aja secara Kristen gitu, dibersihkan. Ada juga misalnya yang meninggal itu di rumah sakit. Ya, di rumah sakit pun ada 2 tempat. Ada tempat pemulasaraan, ada juga yang rumah sakit tidak punya tempat pemulasaraan. Jadi kalau memang ada tempat pemulasaraan, kalau meninggalnya di rumah sakit, KPK menyerahkan dan minta persetujuan keluarga di Pulau Soro dirawat di rumah sakit tersebut. Tetapi kalau misalnya meninggalnya di rumah sakit yang tidak punya fasilitas mulosoro, itu dibawa ke rumah lalu dirawat dan pemulasaran oleh KPK sama majelis kelompok dan warga kelompok. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap wilayah dari wilayah 1 sampai wilayah 5, dulu ingat saya itu mempunyai tim ya, sama tim yang bagian mulosoro jenazah ini. Ya mungkin contohnya di wilayah 5 aja ada Bu Joko, ada Bu Musiran, ada Bu Yudi, misalnya gitu ya. Mungkin majelis kelompok-kelompok atau wilayah yang lain harus punya sebenarnya. Soalnya juga jagain dirinya sendiri, nanti kalau dipanggil udah siap akan dirawat oleh orang lain gitu. Dan ini menjadi kewajiban setiap warga jemaat, saya kira itu. Bukan hanya KPK saja. Ngaten Bu Astri, matur nuwun. Ya, makasih untuk Pak Musirin dan tim KPK. Bapak Ibu, kita pahami bersama bahwa KPK selama ini berjalan dan melayani dengan sangat luar biasa. Jam 12 malam ada yang meninggal, udah ada yang meluncur ke sana gitu. Terus terang itu membuat saya nggak berani jadi ikut KPK Pak. Jadi
pelayanannya sangat luar biasa dan kita harus akui bersama, dan seperti Ibu Priyo katakan, melayani 24 jam. Oke. Sebentar Pak, Mbak Asri yang untuk perawatan pemeliharaan memandikan tadi, pihak keluarga boleh meminta untuk KPK merawatnya dari memandikan sampai memberiin baju, dan itu bisa juga dari yayasan yang akan memandikan pemakaian baju. Monggo terserah keluarga yang kerso yang mana, mau dirawat kita apa dirawat dari itu, ada biayanya kalau lewat dari yayasan. Kalau dari kita kan gratis karena kita udah berpengalaman mandiin cowok cewek loh, kita siap. Matur. Ya, makasih. Mbak Asri puas? Enggak, karena selama ini kami KPK memandikan laki-laki maupun perempuan. Iya. Iya. Karena nggak Hebat, banyak ya. orang yang berani untuk memandikan. Oh, yang sudah meninggal ya, jangan memandikan suaminya orang. Juga untuk Bapak Ibu yang lain, karena nggak banyak orang yang berani untuk memandikan gitu ya. Ada tekniknya juga. Kalau misalnya memandikan orang meninggal atau jenazah itu biasanya ada, ya bukan ilmu ya. Kita punya sebuah etika bahwa orang yang meninggal tetap kita hargain. Itu yang nomor satu. Nomor dua, misalnya saat meninggalnya itu sudah beberapa jam, itu kan secara kesehatan organ-organ tubuhnya sudah tidak berfungsi, dan otot-ototnya itu juga akan berubah. Ada yang kaku, ada yang lemes. Pada suatu saat orang meninggal itu tangannya kaku. Nah, ini bagian yang memandikan atau merawat itu harus ngajak omong orang yang meninggal tadi. Harus dijak obrol. Bapak A atau Bapak B nun sewu nggih. Niku astanipun badhe kula kencengaken. Nyuwun tulung dipun anu. Jadi kita tuh sangat menghargai orang yang telah meninggal. Seperti orang yang kita rawat sebagai orang yang masih hidup. Nah, ini salah satu teori saya dapatkan dari Bu Dwi ini. Matur nuwun. Ya, makasih Pak Musiran. Jadi ada tekniknya, ada pelatihannya gitu. Saya harapkan buku ini Bapak Ibu baca, termasuk juga file yang dipresentasikan, sehingga ketika saudara kita mengalami kesulitan, kedukaan, kita bisa membantu. Oh, krematorium. Ya, silakan. Ya, nggih, Pak matur nuwun Pak Untung. Untuk yang krematorium itu kita kan selama ini kita belum bisa. Maksudnya kita harus minta tolong. Kita minta tolong ke yang Yayasan Filemon pun itu minta tolong langsung. Tapi untuk proses jam kremasi itu ada jadwalnya Pak. Jadi kita harus nggak minta dikremasi jam ini, nggak bisa. Kita harus ada jadwalnya yang dari sana kremasi. Dan itu harganya bisa lain-lain. Mau dipakai tabung apa pakai itu, apa mau ditabur ke laut sekalian, itu harganya beda. Jadi kita bisa untuk melayani kremasi. Kalau Pak Untung sama Bu Untung mau dikremasi besok. Sudah punya rencana soalnya aku dengar bisikannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Triwikanto, bagaimana alangkah baiknya kalau nanti di kemajelisan minta dibicarakan tentang virtual account tuh. Siapa tahu mungkin ada sebuah perbedaan atau mungkin lebih baik atau kurang baik atau gimana, saya nggak tahu. Kalau belum dicoba kan belum ngertos nih Pak G. Saya memohon kepada, ya ini Pak Majelis akan menjawab yang disampaikan Pak Tri tadi. Terkait virtual account ya Pak ya, mungkin kami belum sampai ke sana ya, karena bagaimanapun kan kita ini seperti yang disampaikan Bu Maria bahwa kartu putih itu persembahan. Kalau virtual account berarti masing-masing jemaat punya virtual account, dan itu seperti, mohon maaf, kewajibannya. Walaupun enggak, saya tahu maksudnya, tapi mungkin seperti ketika kita berikan virtual account bisa ada kok kayak diwajibkan gitu loh Pak. Padahal kita sini prinsipnya ya sangkul sinangkul ing bot repot, artinya ya kita sama-sama merengkuh ketika ada kedukaan, sama-sama kita guyup, sama-sama kita tanggung, begitu sih Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ke depan ternyata itu lebih baik, tapi ya kita akan pertimbangkan. Cuma sampai saat ini kami pada prinsip untuk mengajak warga untuk mengisi kartu persembahan itu yang kartu putih itu, seperti yang disampaikan Pak Tri. Gitu Pak, mungkin kurang lengkap atau bagaimana, monggo Pak Tri. Gini Pak Basuki, mohon izin, saya bukan menghilangkan mekanisme lama melalui kartu putih.
tetapi ini adalah satu inovasi bahwa kalau tadi sudah ada angka-angka real dan konkret ya, mohon maaf, misalnya 5.500.000 gitu. Janji iman, kalau mau persembahan ada janji iman juga ya. Ke arah situ saja, sukarela, ikhlas. Dan itu uang Bapak Ibu loh, bukan uang ke KPK loh. Kan gitu. Jadi daya hasrat untuk kita yang ada padi, ada persembahan apa itu? Unduh-unduh. Bapak Ibu kan juga ada rasa unduh-unduh, pingin komitmen, walaupun bukan hari itu, dicicil. Apa bedanya coba? Nah, kalau kita punya janji iman untuk kematian kita sendiri, why? Ya, saya bukan teologis, ini mungkin juga sekuler, dan dana itu Bapak Ibu pegang, masuk ke virtual Bapak Ibu, bukan virtualnya KPK, tetapi memang harus ada dua entitas. Jadi sama seperti perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang Bapak Ibu bayar SPP menggunakan virtual account kan atas nama anak Bapak Ibu kan, tapi kan duitnya ke institusi pendidikannya kan gitu. Ini enggak, virtual account Bapak setor duitnya untuk kita sendiri, tetapi nanti diadministrasikan oleh KPK, nanti kita cuman mengalokasikan, mengelola imbal jasanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya janji iman, persembahan janji imannya bukan ke KPK tetapi ke diri Bapak Ibu sendiri. Itu sesuatu. 1 miliar aja, 3%, 30 juta. 30 juta arisan untuk nambah-nambahin yang kurang-kurang itu. Nggak usah tadi ada keluhan majelis nanti nodong, kelompok ayo urunan dan lain sebagainya. Ini kita sengkuyung bareng. Uang-uang Bapak Ibu sendiri tidak berkurang, tapi Bapak Ibu tidak menuntut bunganya, imbal jasanya. Makanya GoPay punya promosi karena akun saldo Bapak Ibu di GoPay, Bapak Ibu nggak pernah nuntut bunganya kan, tapi Bank Jago sudah ngelola itu sehingga bisa memberikan promo, potongan harga, bebas ongkir. Duitnya dari bunganya, saldonya GoPay Bapak Ibu sekalian, yakin itu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan bank, BNI, Himbara, Mandiri, apapun bank yang reputasinya baik. Nah, itu saja sih Pak Basuki, nanti mohon maaf saya nanti. Oke, makasih Pak Tri. Makasih Pak Tri. Saya pikir itu sesuatu yang baru, nanti dari majelis bisa mempelajari, bisa panggil Pak Tri secara khusus untuk menjelaskannya. Sedikit aja. Ya, sedikit aja mungkin. Oke, menanggapi ya, Pak Tri mungkin respon setiap warga yang punya virtual account tuh bisa berbeda ya. Ada yang mungkin dengan sukacita, wes tak persembahkan ya wes lola sama KPK. Ada yang jadi oke ya, itu sebuah pemikiran baru yang memang harus dimatangkan dan nggak mungkin dari 100 warga 100 orang yang akan ikut gitu. Mungkin dari 100 warga cuma 50 atau apa gitu. Tapi ini sebuah usulan yang saya pikir bisa dipertimbangkan. Kita punya banyak orang-orang bank. Pak Ari bisa menjadi konsultan kita gratis. Gratis harus kenceng, gratis. Oke ya, begitu ya. Makasih Pak Tri untuk usulannya, makasih Bapak Ibu untuk masukannya. Saya berharap banget kita semua bisa membaca buku ini karena lebih ringkas saya lihat map-mapnya. Jadi semuanya lebih mudah dan bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ajukan ke KPK atau majelis tempat yang tentunya kalau kita bisa lihat dari sini, ini banyak perubahan-perubahan berdasarkan pergumulan-pergumulan selama beberapa tahun. Dan tentunya usulan Bapak Ibu tidak langsung akan merubah panduan ini, tapi akan dipertimbangkan sehingga beberapa tahun kemudian akan terjadi revisi kalau memang itu sesuatu yang penting dan perlu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan mungkin closing statement dari Bu Maria. Monggo Bu. Ya, Bapak Ibu, pelayanan kedukaan itu tidak kita harapkan, tetapi itu sebuah kepastian ya. Kita semua menghadapinya. Karena itu ini menjadi sebuah pelayanan yang sangat strategis untuk kesaksian iman kita dan juga untuk penginjilan kita. Diperlukan sinergi semua pihak. Yang bersinergi bukan hanya majelis yang di dalamnya pendeta, penatua diaken, tapi juga bagian dari KPK dan juga Bapak Ibu semua warga jemaat dan juga keluarga. Dibutuhkan kerendahan hati dalam pelayanan itu. Dibutuhkan kepekaan dan dibutuhkan pula hikmat dari Tuhan agar pelayanan kita itu sungguh-sungguh menjadi berkat
bagi keluarga, bagi kita sendiri, bagi orang-orang yang menerima pelayanan kita, bagi siapapun. Semoga sosialisasi yang saat ini kita terima ini dapat semakin memperkuat kita ya, juga mempersiapkan diri kita masing-masing untuk untuk menjalani hidup dengan lebih berkualitas gitu ya. Bukan gigi mongso, tetapi itu satu hal yang memang harus kita hadapi gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Musiran, Bu Priyo, dan teman-teman KPK. Kita berikan aplaus buat semuanya Bapak Ibu. Oke, closing statement dari KPK, Pak Musiran. Iya, terima kasih. Jadi untuk sebuah kematian itu adalah kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Itu adalah rahasia ilahi. Oleh karena itu, dimohon setiap warga GKJ Joglo untuk mempersiapkan diri mau menghadap Tuhan. Itu aja yang dari KPK supaya bisa dilayani KPK dengan baik. Matur nuwun, terima kasih. Oke, makasih Pak Musiran. Bu Priyo? Ya, sebentar. Ini kayak KPK kami mengharapkan pergantian pelayanan ini konsumen ini baru Maret. Baru Maret. Enggak. Terus yang kedua, selain itu bagaimana dipikirkan bagaimana kalau kita mempunyai yayasan kedukaan sendiri. Jadi kita kita tergantung dengan kedukaannya lain. Soalnya ini menguntungkan banget sih kedukaan ini. Jadi nggak boros-boros banget gitu loh. Kalau Pak Tri nanti marah kalau duitnya habis. Iya, makasih. Mungkin bisa dipertimbangkan pengembangan menjadi yayasan kedukaan atau sebenarnya nebeng dari yayasan yang ada hanya tambahan bentuk pelayanan. Itu mungkin sebuah pemikiran saja. Dan seperti Bu Maria katakan, siapkan dokumen-dokumen dengan baik dan matilah dengan bahagia. Oke, kita akan tutup dengan doa. Bau harum dari soto atau sop itu saya lupa, tapi baunya sudah menggoda, saya lihat. Jadi sebelum pulang nanti setelah doa kita foto dulu baru langsung ke pojok yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami pada siang hari ini selesai menyelesaikan sosialisasi KPK dengan jemaat-Mu ya Tuhan di gereja kami Tuhan, di mana untuk berpelayanan untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan menyantap makanan dan minuman untuk kesehatan tubuh kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan, kiranya Tuhan tuntun satu persatu ke rumah masing-masing, tidak ada halangan satupun. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Kami ucap syukur. Amin. Oke, kita berkumpul di depan, kita akan foto bersama mungkin.